Ada sebuah rahasia yang sudah kusimpan rapat-rapat hampir 5 tahun lamanya. Rahasia itu tidak sekadar sebuah kisah terlarang, melainkan sesuatu yang benar-benar mengubah arah hidupku. Bukan hanya aku sebagai seorang wanita, tetapi juga keluargaku, bahkan masa depan anakku. Jika kamu ingin tahu bagaimana sebuah perasaan yang seharusnya tak pernah tumbuh justru berkembang menjadi sesuatu yang nyata, dengarkan ceritaku sampai akhir. Namaku Maya, usia 48 tahun, seorang istri sekaligus ibu. Dari luar, kehidupanku terlihat seperti gambaran ideal yang banyak orang impikan. Suamiku adalah pria mapan, dihormati di lingkungannya, memiliki karir yang stabil. Aku dikaruniai seorang putra yang cerdas dan berprestasi. Kini sedang melanjutkan kuliah di luar kota, membanggakan kami dengan pencapaiannya. Rumah kami pun megah, berdiri kokoh di kawasan yang nyaman, dengan taman hijau terawat yang sering menjadi sorotan tetangga. Orang-orang mungkin menganggap hidupku sempurna. Mereka melihatku tersenyum saat menghadiri arisan, berpenampilan rapi ketika berbelanja, atau berbincang ringan dengan para tetangga. Dari luar, semuanya tampak begitu harmonis. Namun, percayalah, kesempurnaan itu hanyalah sebuah topeng. Lapisan dari luar, rumah kami tampak sempurna. Tembok kokoh yang berdiri gagah, jendela besar dengan tirai bersih, dan taman hijau yang selalu terlihat segar seakan dirawat dengan penuh cinta. Namun, bagiku, semua itu tak ubahnya seperti tembok penjara. Penjara yang sunyi, penjara yang dingin, penjara bernama kesepian. Suamiku, Mas Santo, adalah pria baik hati, pekerja keras, dan setia pada keluarganya. Tapi seiring waktu, sikap hangatnya memudar, digantikan oleh sikap dingin yang sulit kutembus. Sejak kelahiran Raka, anak kami, hampir semua percakapan kami hanya berputar di sekitar dirinya. Nilai rapor, prestasi, atau cita-cita yang ingin ia capai di masa depan. Tidak ada lagi obrolan spontan, tawa ringan, atau ungkapan kasih yang membuatku merasa dilihat sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai seorang istri dan ibu. Ketika Raka diterima di universitas impiannya di Yogyakarta, aku begitu bangga. Namun, kebanggaan itu juga disertai perasaan kehilangan yang luar biasa. Sebagai seorang ibu, aku merasa rumah ini kehilangan ruhnya. Suamiku pun bukannya hadir lebih dekat untuk mengisi ruang kosong itu, justru semakin jauh. Promosi pekerjaan membawanya keluar kota, membuat jarak di antara kami bukan hanya soal hati, tapi juga fisik. Aku mencoba memahami, karena aku tahu ia bekerja demi keluarga. Tetapi di dalam hati kecilku, aku juga merasa ditinggalkan. Hari-hari yang dulu ramai dengan suara tawa, kini berganti dengan keheningan yang menyakitkan. Bahkan dentang jam dinding di ruang tamu terdengar begitu nyaring, seolah menertawakan kesepianku. Aku mencoba berbagai cara untuk mengusir rasa hampa, berbelanja, ikut arisan, bahkan mendaftarkan diri ke kelas yoga. Saat melakukan aktivitas itu, aku memang tampak sibuk, tapi begitu kembali ke rumah, yang menyambutku hanyalah keheningan yang menusuk. Sering aku duduk sendirian di sofa, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Senyum di dalam foto itu terasa asing, seperti potongan kenangan dari kehidupan orang lain. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku dan Mas Santo berbicara dari hati ke hati, saling berbagi mimpi, saling menguatkan. Yang kuingat hanyalah obrolan singkat soal tagihan, jadwal kerja, atau rencana liburan yang terasa lebih seperti formalitas daripada kasih sayang. Rasanya, momen itu sudah hilang begitu lama. Entah sejak kapan. Sore itu, aku merasa bosan dengan rutinitas yang sama. Ada dorongan aneh di dalam diriku untuk keluar rumah.
sekadar mencari suasana berbeda. Aku membuka aplikasi ojek daring dan untuk alasan yang bahkan tak ku mengerti, aku memilih motor, bukan mobil. Mungkin aku hanya ingin merasakan angin sore yang menampar wajah, sesuatu yang sederhana namun sudah lama tidak kurasakan. Tak lama kemudian, sebuah motor berhenti di depan pagar rumah. Dari balik helm, aku hanya melihat sosok pengemudi biasa. Tetapi, begitu ia menanggalkan helmnya, waktu seolah berhenti. Jantungku berdegup kencang, seolah tubuhku tahu lebih dulu sebelum otakku sempat mengenali wajah itu. "Ferry? Tante Maya?" Suaranya ragu, hampir tak percaya. Aku tertegun. Dunia kecilku seolah berputar kembali ke masa lalu. Iya, itu Ferry, sahabat Raka semasa SMA. Anak yang dulu sering menginap di rumah kami, ikut makan malam di meja makan, bahkan terkadang bercerita panjang dengan wajah polos khas remaja. Yang kuingat dulu, tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, dan tawanya lepas. Tapi pria di depanku ini berbeda. Wajahnya lebih tegas, rahangnya terbentuk jelas, matanya menyimpan kelelahan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Jaket ojek daring yang dikenakannya sudah lusuh, tapi justru menambah kesan kedewasaan pada dirinya. Ferry bukan lagi remaja yang dulu ku tahu. Ia sudah tumbuh menjadi pria yang menanggung beban hidup. Kami mulai berbincang. Ia bercerita dengan suara tenang bahwa ia tak bisa melanjutkan kuliah karena terkendala biaya. Sejak ayahnya jatuh sakit, ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menunjukkan betapa berat beban yang ia pikul. Namun anehnya, tidak ada keluhan sedikit pun. Yang ada hanyalah ketegaran. Saat ia meminta maaf dengan suara lirih, khawatir aku meremehkan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek daring, hatiku langsung tergerak. Aku cepat menimpali, "Ferry, pekerjaan apapun yang dilakukan dengan jujur adalah pekerjaan yang mulia. Tante benar-benar bangga padamu." Air matanya menitik meski bibirnya tersenyum. Senyum itu begitu tulus. Senyum yang membuat hatiku yang lama membeku seakan mulai retak. Rasanya seperti tanah gersang yang tiba-tiba tersiram air hujan pertama setelah musim panjang yang kering. Sejak detik itu, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang bahkan aku sendiri tak mampu menolaknya. Sejak pertemuan tak terduga itu, aku seperti menemukan alasan baru untuk menunggu setiap hari. Aku mulai sengaja memesan ojek dengan Ferry sebagai pengemudi. Kadang ia menjemputku ke kantor, kadang sekadar mengantarkan belanjaan. Awalnya aku menipu diriku sendiri dengan mengatakan bahwa alasanku adalah rasa aman, karena aku sudah mengenalnya sejak lama. Tapi semakin lama, aku tahu bahwa itu hanyalah pembenaran. Sebenarnya, aku membutuhkan kehadirannya. Ferry menghadirkan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupku. Perhatian kecil, percakapan hangat, dan kejujuran tanpa basa-basi. Obrolan ringan di atas motor sering berlanjut menjadi pembicaraan yang lebih dalam. "Tante kelihatannya lelah hari ini, ada yang mengganggu?" Tanyanya suatu kali. Pertanyaan sederhana itu yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang, bagiku terasa bagaikan seteguk air di tengah gurun. Sesuatu yang sudah lama tidak kudengar dari Mas Santo. Perhatian kecil itu membuatku sadar betapa laparnya aku akan kepedulian. Mas Santo, dengan segala kebaikan dan tanggung jawabnya, sudah lama berhenti melihatku sebagai wanita. Baginya aku hanya rekan hidup, pengelola rumah tangga, ibu dari anaknya, tidak lebih. Sementara di hadapan Ferry, aku merasa kembali menjadi seseorang yang layak diperhatikan. Suatu sore, tatapan Ferry terhenti pada foto pernikahan yang tergantung di ruang tamu. "Om,
"Sekarang di mana, Tante?" tanyanya dengan nada hati-hati. Aku menjelaskan bahwa Mas Hanto sedang bekerja di luar kota. Ia terdiam sejenak, lalu dengan suara pelan bertanya, "Jadi, Tante benar-benar tinggal sendirian di rumah sebesar ini?" Pertanyaan itu menusuk seperti belati. Aku hanya mengangguk, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk. Kemudian dengan nada hati-hati, ia berkata, "Kadang saya juga diminta menemani ibu-ibu yang kesepian. Tidak ada yang aneh, hanya sekadar menemani ngobrol, menonton film, atau bermain catur. Mereka pun kesepian, sama seperti Tante." Kata-kata itu menghantamku keras. Malamnya, aku tidak bisa tidur, terus memikirkan kalimat itu. Aku mulai menyadari bahwa cinta pada Mas Hanto mungkin sudah lama padam, terkubur di balik rutinitas, kesibukan, dan diam yang berkepanjangan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan ikatan formal bernama status. Dan di saat kesadaran itu muncul, aku pun tahu, kedekatanku dengan Ferry bukan lagi sekadar pertemanan lama yang terjalin kembali. Ada sesuatu yang tumbuh, perlahan namun pasti, di antara kesunyian kami. Hari berikutnya, ketika Ferry menjemputku, ada suasana berbeda yang tidak bisa kujelaskan. Udara di antara kami terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menggantung, sesuatu yang tak terucap. Langit sore itu gelap, awan pekat bergelayut, dan tak lama kemudian hujan deras mengguyur tanpa ampun. Kami tiba di rumah dalam keadaan basah kuyup. Aku menatap Ferry yang tubuhnya gemetar karena kedinginan. Dengan spontan, aku berkata, "Masuklah dulu, jangan pulang dalam keadaan seperti ini. Nanti kamu bisa sakit." Ia sempat ragu, terlihat sungkan, tapi akhirnya menuruti ajakanku. Aku segera mengambilkan pakaian Raka untuk ia kenakan sementara. Ketika ia keluar dari kamar mandi, hanya berbalut handuk dengan tetesan air yang masih menuruni rambutnya, aku merasakan detak jantungku semakin liar. Pandangannya berbeda. Itu bukan lagi tatapan seorang anak terhadap ibu sahabatnya, melainkan tatapan seorang pria yang melihat seorang wanita. Ada kehangatan sekaligus kerinduan yang terpancar dari matanya. Dan aku tahu, pandangan itu sama sekali bukan salah lihatku. Saat tangannya perlahan menggenggam tanganku, seolah semua pertahananku runtuh seketika. Ia menyebut namaku dengan suara lembut, bukan tante, bukan sapaan formal, melainkan panggilan yang penuh keintiman. Tubuhku bergetar. Bertahun-tahun aku tidak pernah merasakan dipanggil dengan cara seperti itu. Ia lalu memelukku. Pelukan itu hangat, tulus, dan begitu menenangkan. Bukan pelukan penuh nafsu, melainkan pelukan dua jiwa yang sama-sama terluka oleh kesepian. Air mataku tumpah tanpa bisa kucegah. Aku membalas pelukan itu erat, seakan melepaskan semua beban, semua tahun-tahun hampa yang selama ini menyiksaku. Malam itu menjadi titik balik. Sejak saat itu, hubungan kami tak lagi sama. Ferry bukan lagi sekedar pengemudi ojek daring langganan. Bukan hanya sahabat lama anakku. Ia berubah menjadi seseorang yang membuatku merasa dilihat, dihargai, dan diinginkan kembali sebagai seorang wanita. Hari-hari setelah malam hujan itu berubah drastis. Ferry perlahan menjadi bagian dari rutinitasku. Ia tak lagi sekadar pengemudi ojek daring yang kupanggil saat butuh, melainkan sosok yang selalu hadir di sela-sela kesepianku. Telepon dari Mas Santo tetap datang setiap malam, tapi percakapan kami hambar, hanya soal makanan, kesehatan, atau vitamin. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi tanya kabar dengan tulus. Aku menyadari kami sudah seperti dua orang asing yang hanya terikat oleh kewajiban. Raka pun sama sekali tak menyadari apa yang terjadi. Baginya, Ferry masih sahabat masa SMA yang kebetulan berjuang keras dalam hidupnya. Ia tak pernah tahu bahwa sahabatnya itu kini mengisi ruang kosong di hati ibunya. Ruang yang dulu ia tinggalkan ketika pergi merantau,
ruang yang semakin hampa karena ayahnya sibuk mengejar karir di luar kota. Waktu berjalan. Hingga suatu pagi, aku mulai merasa tubuhku berbeda. Mual yang tak kunjung reda membuatku memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Saat dokter tersenyum sambil berkata, "Selamat Bu Maya, Anda hamil. Usia kandungan sekitar 4 minggu." Dunia seolah runtuh di hadapanku. Di usiaku yang sudah 43 tahun, kabar itu terasa begitu mengejutkan. Ada rasa bahagia, tapi sekaligus juga ketakutan yang begitu besar. Siapa sebenarnya ayah dari anak ini? Pertanyaan itu bergema di kepalaku, dan hanya aku serta Tuhan yang tahu jawabannya. Ketika aku menyampaikan kabar itu pada Mas Santo, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca lalu memelukku erat. Tidak sedikit pun ada kecurigaan di wajahnya. Ia benar-benar percaya bahwa anak ini adalah anugerah Tuhan untuk kami. Kebahagiaan tulus yang terpancar darinya membuat dadaku sesak. Karena di balik senyum itu, aku menyimpan kebenaran yang tak pernah akan bisa ia bayangkan. Tak lama kemudian, Ferry pun datang memberi selamat. Tatapannya penuh rahasia. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tapi cukup dengan saling pandang kami tahu kebenaran itu hanya milik kami berdua. Dan ketika anak itu lahir, wajahnya begitu jelas membawa garis Ferry. Sorot mata, senyum, bahkan ekspresi kecilnya. Namun Mas Santo tetap buta, tak pernah sedikit pun menaruh curiga. Kini waktu berlalu. Raka sudah lulus kuliah dan bekerja di Jakarta. Ferry pun berkat beasiswa dan bantuan finansial dari Mas Santo, berhasil melanjutkan pendidikannya di kota yang sama. Ironisnya, suamiku memperlakukan Ferry seperti anak kandung sendiri. Memberinya dukungan, tempat berteduh, bahkan kepercayaan penuh. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini berubah. Ada suara tawa anak kecil yang memenuhi ruangan, ada kehidupan baru yang menghangatkan suasana. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah pergi. Rahasia. Rahasia besar yang kusimpan, rahasia yang setiap hari membebaniku, rahasia yang ku tahu akan kubawa hingga akhir hidupku. Seringkali aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku bahagia? Jika ukurannya adalah rasa sepi, maka ya, aku tidak lagi sendiri. Ada suara tawa anak kecil yang mengisi rumah, ada kehadiran Ferry yang selalu membuatku merasa hidup kembali, ada rutinitas baru yang membuatku tak lagi terjebak dalam hampa. Tetapi jauh di dasar hati, aku tahu kebahagiaan itu rapuh. Di balik semua tawa, ada rahasia besar yang setiap hari mengusikku. Rahasia yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan segalanya. Hidup tidak pernah berjalan sesuai rencana. Aku dulu berpikir kebahagiaan bisa ditemukan dalam pernikahan yang mapan, rumah besar, dan keluarga yang terlihat sempurna. Tapi kenyataannya, kesepian bisa menyelinap bahkan di balik dinding termewah sekalipun. Aku harus hancur dulu, harus merasakan betapa kosongnya hati sebelum akhirnya menyadari siapa diriku sebenarnya. Kehadiran Ferry menjadi cermin yang menunjukkan betapa lamanya aku hidup dalam kekosongan, betapa aku telah kehilangan diriku sendiri. Namun, apakah jalan yang kupilih benar? Di satu sisi, aku menemukan kembali kehangatan yang selama ini kucari. Tapi di sisi lain, aku menumpuk kebohongan demi menjaga harmoni semu. Kebahagiaan yang dibangun di atas rahasia tak pernah benar-benar utuh. Ia seperti rumah indah dengan fondasi rapuh yang kapan saja bisa runtuh diterpa badai. Pesanku sederhana, jangan pernah biarkan kesepian menguasai hidupmu. Carilah kebahagiaan dengan cara yang benar, jangan mencari pelarian yang hanya akan menambah beban. Karena kebahagiaan sejati tidak lahir dari kebohongan, melainkan dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan pada orang-orang yang kita cintai.